Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kimia kelas 12. Sebelumnya, pernahkah kalian memasak air? Ataukah pernahkah kalian menyaksikan proses pembuatan es puter? Atau pernahkah kalian diinfus ketika sakit? Ataukah pernahkah kalian menjenguk teman yang sedang sakit dan kebetulan dia diinfus? Nah, kenapa ketiga hal ini saya tunjukkan di sini? Karena materi yang akan kita bahas dalam video pembelajaran ini ada kaitannya dengan tiga hal ini, yaitu terkait dengan sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan merupakan sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Nah, sifat koligatif larutan ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ada sifat koligatif larutan pada larutan elektrolit, dan yang kedua ada sifat koligatif larutan pada larutan non-elektrolit. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang sifat koligatif larutan, dasar dalam mempelajari materi sifat koligatif larutan ini ada tiga yang harus kalian pahami. Apa itu? Yang pertama adalah molaritas. Yang kedua adalah molalitas, dan yang ketiga adalah fraksi mol. Mari kita bahas satu persatu terkait tiga hal ini agar kalian nanti lebih paham dalam materi sifat koligatif larutan. Molaritas. Apa tuh molaritas itu? Molaritas merupakan banyaknya konsentrasi dalam satuan mol zat yang terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, konsentrasi dalam satuan mol ini sudah berulang-ulang pastinya kalian temukan dalam pembelajaran kimia, karena ini sudah diajarkan sejak kalian kelas 10. Masih ingatkah kalian apa rumus untuk mencari konsentrasi dalam satuan mol ini? Ya, rumusnya adalah N sama dengan M dibagi AR atau MR. Jadi N-nya ini adalah konsentrasi, M-nya massa dibagi massa atom relatif atau massa molekul relatif. Kemudian perlu saya ingatkan kembali karena ini ada kaitannya dengan volume, perlu diingat kembali bahwa 1 liter itu setara dengan 1000 ml. Lalu bagaimana cara menghitung molaritas? Nah, molaritas itu dapat kita hitung dengan rumus M sama dengan N per V, di mana N-nya itu adalah konsentrasi dalam satuan mol itu tadi, kemudian V-nya adalah volume dalam satuan liter ini tadi. Nah, lalu bagaimana kalau kedua rumus ini disatukan? Kalau ini saya substitusikan ke sini, maka rumus ini akan berubah jadi M sama dengan, kalau N-nya ini saya ganti dengan M per AR atau MR, maka rumus ini akan berubah jadi molaritas sama dengan massa dibagi AR atau MR dibagi lagi dengan volume dalam satuan liter. Lalu bagaimana kalau satuan volumenya ini tidak dalam satuan liter, melainkan dalam satuan mililiter, maka kita bisa menggunakan rumus yang ketiga ini. Jadi molaritas sama dengan massa dibagi AR atau MR dikali 1000 dibagi volume dalam satuan mililiter. Ya, keterangannya M itu molaritas, satuannya molar atau biasa dilambangkan M, kemudian M kecil massa dalam satuan kilogram, volume nanti tergantung di soalnya, dia bisa dalam satuan liter atau bisa dalam satuan mililiter. AR adalah massa atom relatif, sementara MR adalah massa molekul relatif. Contoh soalnya, berapakah molaritas larutan yang dibuat dengan melarutkan 40 gram NaOH dalam 250 ml larutan, di mana ARN-nya, Na-nya 23, O-nya sama dengan 16, dan H-nya sama dengan 1. Mari kita uraikan satu persatu. Yang diketahui dari soal ini, yang sudah di sini saya berikan tanda warna-warni, 40 gram. Berarti yang diketahui adalah massa. Massanya adalah 40 gram. Kemudian satuannya mililiter. Pasti dia terkait dengan volume. Jadi
volumenya ada 250 ml. Kemudian ada massa atom relatif. Massa atom relatifnya Na23O16, H sama dengan 1. Karena NaOH itu adalah senyawa, maka yang kita cari bukan lagi massa atom relatif, melainkan massa molekul relatif. Bagaimana caranya? Ya tinggal dihitung saja. Na-nya ada berapa? Na-nya ada 1. Karena R-nya 23, maka 1 dikali 23. Berarti 23. Kemudian O-nya ada 1 dikali 16 berarti 16, hanya ada 1 berarti 1 dikali 1 sama dengan 1. Maka MR-nya ketemu 23 ditambah 16 ditambah 1 sama dengan 40. Selanjutnya, yang ditanya apa? Iya, yang ditanya di sini sudah jelas berapakah molaritas. Jadi yang ditanya adalah M besar atau molaritas. Lalu kita gunakan rumus yang mana? Tadi kan sudah ada banyak rumus tuh. Untuk lebih mudahnya gunakanlah rumus yang volumenya menggunakan satuan mililiter sesuai dengan soalnya. Nah, tadi pakai rumus apa yang mililiter? Ya, ini ya, molaritas sama dengan massa dibagi AR atau MR dikali 1000 per volume. Jadi tinggal kita masukkan saja. Tadi kan masanya 40, ini ya 40. Kemudian MR-nya juga sudah ketemu 40. Kemudian 1000 dibagi V-nya, V-nya ada 250, maka ketemulah molaritasnya 4 molar. Gampang sekali bukan? Silahkan coba latihan soal yang lain yang ada di dalam buku kalian. Selanjutnya, yang kedua ada molalitas. Apa tuh molalitas itu? Molalitas merupakan jumlah konsentrasi dalam satuan mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Jadi masih sama ya, seperti tadi, hampir sama dengan molaritas. Jadi, di sini kita ingat kembali untuk rumus mencari konsentrasi, yaitu N sama dengan massa dibagi AR atau MR. Kemudian 1 kg itu setara dengan 1000 gram. Lalu bagaimana cara mencari molalitas? Sebenarnya hampir sama seperti molaritas. Nah, molalitas itu dirumuskan konsentrasi dalam satuan mol dibagi dengan pelarutnya. Jadi dibagi dengan kilogram atau gram pelarutnya. Nah, kalau ini konsentrasi ini saya substitusikan ke sini, maka rumusnya akan berubah menjadi ya, massa molaritas sama dengan massa dibagi AR atau MR dibagi pelarutnya berapa nanti. Atau kalau pelarutnya dalam satuan gram bagaimana? Ya tinggal kita rubah saja. Molalitas sama dengan massa dibagi AR atau MR dikali 1000 per pelarutnya berapa. Hampir sama ya seperti molaritas tadi. Nah, kenapa ini saya kasih merah-merah biar membedakan antara molalitas dengan massa. Yang massa saya M-nya saya tuliskan pakai warna hitam, sementara yang molalitas pakai warna merah. Ini ya keterangannya, M warna merah adalah molalitas, biasanya satuannya dilambangkan dengan M, artinya molal, kemudian M yang warna hitam ini namanya massa atau kilogram satuannya, kemudian pelarut itu dalam satuan kilogram atau gram, AR massa atom relatif, dan MR massa molekul relatif. Contoh soalnya, hitunglah molalitas suatu larutan jika terdapat 10 gram NaOH dengan MR 40 yang dilarutkan dalam 2 kg air. Langkahnya tetap sama ya, dari ini kita cari dulu yang diketahuinya. Yang diketahui yang pertama ada 10 gram NaOH, masanya 10 kg. Kemudian ada lagi yang kedua, dilarutkan dalam 2 kg air. Berarti artinya yang bertindak sebagai pelarut adalah air. Ingat, apa bedanya zat terlarut dan pelarut? Di kelas 11 sudah pernah. Jadi kalau zat terlarut itu yang konsentrasinya lebih sedikit atau yang jumlahnya lebih sedikit, sementara pelarut itu yang jumlahnya lebih banyak. Kalau kita bandingkan, ini kan ada NaOH 10 gram dengan air 2 kg, itu kan lebih banyak airnya. Maka yang bertindak sebagai pelarut adalah air, yaitu 2 kg. Kemudian yang ketiga yang diketahui adalah MR-nya NaOH. Tadi kan sudah ada di depan rumus-rumusnya. Di sini pelarutnya menggunakan satuan kilogram, maka gunakan rumus yang pelarutnya dalam satuan kilogram. Ya.
Jadi untuk mencari molalitasnya sama dengan massa dibagi AR atau MR-nya dibagi pelarutnya. Di sini kebetulan sudah ada MR-nya, jadi tinggal masukkan. Massanya juga sudah ada, pelarutnya juga sudah ada, maka tinggal hitung saja. Jadi massanya tadi 10 dibagi MR-nya 40 dibagi lagi dengan pelarutnya 2 kg, jadi sama dengan 0,25 dibagi 2, maka hasilnya adalah 0,125 molal. Gampang bukan? Pembahasan yang ketiga adalah tentang fraksi mol. Apa toh itu fraksi mol? Ya, fraksi mol merupakan satuan konsentrasi yang semua komponen larutannya dinyatakan berdasarkan mol. Nah, fraksi mol ini nanti dibagi menjadi dua. Ada fraksi mol zat terlarut atau biasa dilambangkan X zarut. Kemudian bagaimana rumus untuk mencari X zarut atau fraksi molnya zat terlarut? Mudah sekali, seperti yang dikatakan di definisinya, yaitu fraksi mol yaitu satuan konsentrasi yang semua komponen larutannya dinyatakan berdasarkan mol, maka dalam perumusan ini pasti nanti dalam bentuk mol semua. Untuk mencari fraksi mol zat terlarut, maka ya molnya zat terlarut itu dibagi molnya larutan. Jadi zarut sama pelarut itu kan larutan. Jadi kalau yang dicari itu X-nya zarut, pasti yang di atas ini adalah molnya zarut. Sementara yang kedua adalah fraksi mol pelarut. Kalau yang ditanya adalah fraksi mol pelarut, maka yang di atas pasti molnya pelarut. Jadi mol pelarut dibagi mol larutan, di mana mol larutan itu adalah gabungan dari mol zat terlarut dan molnya pelarut. Ini ya keterangannya, X zarut berarti fraksi molnya zat terlarut, X pelarut fraksi molnya pelarut, N zarut itu berarti konsentrasi zat terlarut dalam satuan mol, sementara N pel itu berarti konsentrasi pelarut dalam satuan mol. Mari kita lihat contohnya. Contoh, larutan glukosa dibuat dengan melarutkan 18 gram glukosa, MR-nya 180 gram per mol ke dalam 250 gram air. Hitunglah fraksi mol glukosa. Nah, dari contoh ini mari kita tentukan dulu mana pelarut dan mana zat terlarutnya. Kalau diperhatikan pasti kalian sudah tahu kan? Tadi seperti yang saya katakan, yang jumlahnya lebih sedikit dia pasti bertindak sebagai zat terlarut. Sini ya, glukosa bertindak sebagai zat terlarut, sementara yang jumlahnya lebih banyak, pasti dia bertindak sebagai pelarut. Yang diketahui apa saja? Berarti karena ini tadi adalah zat terlarut, maka satuannya gram ini pasti masanya. Berarti masanya zat terlarut atau masanya glukosa. Di sini saya tulis masanya glukosa 18 gram, kemudian masanya pelarut, yaitu air, yaitu 250 gram, kemudian diketahui lagi ada MR-nya glukosa sebanyak 180. Yang ditanyakan adalah fraksi molnya glukosa atau X-nya glukosa. Nah, sebelumnya karena di sini yang diketahui ada dua, ada air, ada glukosa, sementara yang diketahui hanya MR-nya glukosa, maka kita juga harus tahu MR-nya air. Air itu kan rumus kimianya H2O. Berarti kita hitung dulu AR-nya H itu kan 1, karena hanya ada 2, 2 kali 1, AR-nya O itu kan 16, berarti 1 kali 16, 16, maka MR-nya H2O itu sama dengan 18. Nah, untuk mencari X-nya glukosa atau fraksi molnya glukosa, ya sama seperti tadi, pokok yang ditanyakan itu pasti berada di atas atau berada sebagai pembagi. Yaitu kalau yang ditanya adalah X-nya glukosa, maka pasti rumusnya adalah N-nya glukosa dibagi N keseluruhan. Dari rumus ini ya, ini kan X zarut, zarutnya tadi kan glukosa, berarti N-nya zarut, berarti ya N-nya glukosa, dibagi N-nya zarut lagi berarti N-nya glukosa, N pelarut berarti N-nya air. Atau bisa saya tuliskan seperti ini ya, karena sudah tahu tadi zat terlarutnya mana, pelarutnya mana. Nah, untuk mencari N tadi kan konsentrasi bisa dihitung dengan massa dibagi MR, maka kita harus cari dulu satu persatu, karena di sini memang belum ada molnya. Kita cari dulu N-nya glukosa, berarti massanya glukosa dibagi dengan MR-nya glukosa, berarti 18 dibagi 180. Hasilnya adalah 0,1 mol. Yang kedua, kita cari dulu N-nya air.
N-nya air, berarti ya masanya air dibagi MR-nya air. Masanya tadi 250, dibagi MR-nya 18. Hasilnya 13,9 mol. Kalau kita sudah menemukan mol dari masing-masing zat, maka tinggal kita masukkan saja ke rumus fraksi mol. Jadi fraksi molnya glukosa sama dengan molnya glukosa, yaitu 0,1 dibagi mol keseluruhan atau mol totalnya, yaitu 0,1 ditambah 13,9. Hasilnya adalah 0,1 dibagi 14, hasilnya 0,007. Mudah bukan? Tinggal diikuti saja langkah-langkahnya. Contoh berikutnya, bagaimana kalau ada 3 zat, kemudian disuruh mencari masing-masing fraksi molnya? Ya mudah saja. Tulis saja diketahuinya apa? Diketahuinya mol zat A-nya berapa? 2 mol. Kemudian mol zat B-nya berapa? 3 mol. Mol zat C-nya berapa? 5 mol. Kemudian yang ditanya apa? Berarti yang ditanya ya X A, artinya apa? Fraksi molnya A. Yang kedua yang ditanya apa? XB, berarti fraksi molnya B. Yang ketiga apa? XC, fraksi molnya C. Nah, tinggal dicari saja. Kalau XA berarti ya molnya A dibagi molnya keseluruhan, yaitu molnya A, molnya B, molnya C. Berarti XA berarti molnya A itu 2, molnya A ditambah B ditambah C, 2 tambah 3 tambah 5, maka hasilnya adalah 0,2. Fraksi molnya B juga sama, berarti ya NB dibagi NA plus NB plus NC. NB-nya berapa molnya B? Molnya B kan 3, kemudian mol keseluruhannya berapa? Ya 2 tambah 3 tambah 5, hasilnya 0,3. Nah, fraksi molnya C bagaimana ya? Sama, berarti yang di atas itu adalah molnya C dibagi molnya keseluruhan. Molnya C tadi berapa? 5 dibagi 2 plus 3 plus 5. Hasil akhirnya adalah 0,5. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, inilah dasar-dasar kita dalam mempelajari materi sifat koligatif larutan. Nantikan video pembelajaran berikutnya tentang sifat koligatif larutan. Semoga video ini bermanfaat dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.